menceritakan perjalanan hidup seorang pria biasa bernama Kalinggadewa yang tiba-tiba mendapat penglihatan gaib alias IndiHome di masa remaja hingga usianya beranjak 32 tahun. Banyak banget hal mengerikan yang ia alami selama puluhan tahun tersebut. Kisah Dermayun Sondokolo dimulai di sini. Let's go, langsung ke ceritanya. Sore itu di hari Selasa, tahun 2007. Aku melangkahkan kaki ke belakang gerbang sekolah di mana motorku dan siswa lainnya diparkir, bersama dengan Lisa pacarku, dengan langkah kecilnya berjalan di belakangku. Namaku Kalinggadewa, atau biasa dipanggil Dewa. Aku adalah siswa kelas 2 di sebuah SMA negeri di wilayah selatan Kota Mangga, Indramayu, kabupaten yang asri dan masih penuh dengan unsur adat budaya yang kental. Terletak di antara Kabupaten Subang, Cirebon, dan Majalengka. Aku dibesarkan di keluarga petani biasa. Ayah dan ibu bekerja di sawah dan kebun di pagi hari, dan pulang di tengah hari bahkan terkadang hingga petang. Apalagi kalau musim panen, beliau berdua bisa pulang hingga larut malam menunggu gabah atau padi hasil panen diangkut dari lahan persawahan. Dan waktu itu, adik perempuanku masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Sebagai anak remaja yang sedang puber, aku dan Lisa saling menyayangi satu sama lain, dan kami selalu saling membantu entah itu masalah pelajaran hingga masalah keluarga masing-masing. Sore itu Lisa kelihatan agak pucat. Aku yang khawatir menanyakan keadaannya sebelum mengantarkannya pulang. "Kamu gak apa-apa, Yang?" tanyaku. "Gak tahu nih, tadi kan aku ngerjain tugas di belakang kelas. Karena kamu sibuk ngeprint tugas teman-teman lain, jadi aku sendirian di sana," jawabnya dengan lirih. "Lain kali jangan duduk di situ lagi. Udah tahu ada pohon beringin gede di situ. Di Cakar Mbak Kunti baru tahu kamu, Yang," candaku dengan mengusap kepalanya pelan sambil meraih kunci motor bebek tua yang aku simpan di tas gendong hitam milikku. Lisa mendengus kesal. Motor aku nyalakan. Lisa aku persilakan naik dan kami pun berlalu dari sekolah. Dua hari kemudian, aku sangat ingat bahwa hari itu adalah hari Kamis malam Jumat. Setelah aku selesai menjalankan sholat Isya, aku tiduran sambil meraih HP Nokia jadul yang kebal dari segala macam benturan dan bencana alam. Betul, Nokia 3315. Memang biasanya jam segini aku SMS Lisa sekedar untuk menanyakan PR atau tugas lain yang aku mungkin tak tahu, atau sekedar saling bucin dengan cara kami pada zaman itu. Tak terasa waktu berlalu hingga pukul 10 malam. Aku tak bisa membalas SMS Lisa lagi karena gratisannya udah habis. Lalu aku berniat untuk tidur. Tidur yang ternyata mengubah jalan hidupku dengan drastis. Aku terus dipaksa menelan cairan hitam kental yang bau dan menjijikan. Baunya seperti kuah sayur busuk yang dicampur dengan minyak goreng. Sementara tangan dan kakiku dipegangi oleh 4 sosok pendek yang penuh bulu dan telanjang bulat. Aku kesulitan membuka mata, nafasku tersengal dan tenggorokanku sakit setengah mati karena cairan itu terus dijejalkan ke mulutku. Tangan kurus kering dan gemetar yang memegang gayung batok kelapa itu samar-samar bisa kulihat. Ternyata dia adalah sesosok nenek tua dengan badan kurus kering, kulit keriput yang berbintik hitam di seluruh tangan dan kakinya. Ia mengenakan kemben tua dan kain batik bermotif geometris khas Indramayu, dan yang mengerikannya, kepalanya itu 2 kali lebih besar dengan telinga yang hanya ada di sebelah kiri. Aku terus berontak, perutku sudah terasa penuh dengan cairan menjijikan itu. Di sisa kesadaran yang masih aku miliki, aku mencoba untuk berteriak, membuat cairan itu menjadi berbuih di mulutku. Nenek jahanam itu malah tertawa dengan suara parau, dan tiba-tiba wajahnya sangat dekat dengan telinga kananku. Dia berbisik dalam bahasa Indramayu yang kurang lebih begini artinya. "Mulut, tenggorokan, dan perutmu yang terbakar akan menjadi saksi dan ikrar bahwa garis tipis yang memisahkan duniamu dan duniaku juga ikut terbakar habis. Berbahagialah, karena kamu yang terpilih." Mataku seakan tak dapat terpejam, seakan aku dipaksa untuk melihat terus wajah si nenek yang kepalanya seakan makin membesar, seperti balon yang sedang ditiup dengan cepat. Makin cepat, makin besar, dan benar saja, dar! Aku terbangun dengan napas yang tak karuan.
Keringat dingin yang mengalir deras di seluruh badan membasahi selimut merah tipis yang selalu melindungiku dari dinginnya musim hujan ini. Benar, aku bermimpi. Aku sangat bersyukur itu hanya mimpi. Dalam hati, aku berterima kasih kepada suara petir besar yang membangunkanku. Aku lantas bangun untuk ke kamar mandi karena perutku terasa sangat mual. Tapi aku sama sekali tak bisa menggerakkan badan. Kepalaku pusing, mataku berkunang-kunang. Tangan dan kakiku juga lemas. Aku masih merasa kondisi ini masih wajar karena aku memang punya anemia. Walaupun aku merasa efeknya kali ini agak berlebihan. 5 menit kemudian setelah aku merasa pulih, aku langsung beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Rumahku memang tergolong besar walaupun bangunannya agak kuno. Di area kamar mandi ada semacam ruangan kosong yang difungsikan sebagai gudang dan perabotan lainnya. Di situ biasanya dijadikan tempat memasak oleh ibuku, tante-tanteku, dan ibu-ibu lainnya untuk acara-acara keluarga besar seperti hajatan atau selamatan. Belum sempat aku masuk ke kamar mandi, aku merasakan area gudang tersebut sangat ramai, seperti sedang ada acara memasak keluarga. Dan memang benar saat aku menoleh, suasananya sangat ramai dengan ibu-ibu dan anak-anak. Ada yang menyalakan kompor, menanak nasi, mengiris bahan-bahan, membuat bumbu, dan lain-lain khas acara hajatan tertentu. Tapi anehnya, tidak ada satu orang pun yang aku kenali. Bahkan, ibuku juga tak tampak di antara mereka. Dengan sedikit bodo amat, aku masuk ke kamar mandi dan menunaikan hajatku agar bisa cepat kembali ke kamar untuk lanjut tidur. Setelah selesai, aku bergegas kembali ke kamar. Kamarku berada di paling depan. Dari kamar mandi, aku harus melewati kamar orang tuaku terlebih dahulu. Dan aku lihat pintunya sedikit terbuka. Tapi aku bisa sekilas melihat dengan jelas bahwa orang tuaku sedang tidur pulas, melindungi adik perempuanku yang tidur di tengah mereka. Ada acara masak-masak, kenapa ibu malah tidur? Batinku heran. Tapi aku juga lebih heran kenapa mereka mengadakan acara masak-masak di tengah malam. Apa acaranya sepagi itu? Aku kembali menoleh ke area gudang depan kamar mandi. Dan suasananya masih sama, ramai dengan orang-orang yang sama sekali tak aku kenali. Daripada overthinking, aku memutuskan segera kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur. Pagi harinya, tangan ibu yang dingin karena habis mencuci piring mengguncang lembut bahuku, mencoba membangunkanku agar tak terlambat sekolah. Begitulah, aku memang susah bangun. Kadang ibu sampai harus menciprati wajahku dengan air agar aku bangun. Tapi pagi itu berbeda. Ibu menempelkan punggung tangannya di dahiku. Dan beliau terkejut karena dahiku sangat panas, tapi tubuhku menggigil seperti kedinginan hebat. Ibu juga melihat di perut dan tenggorokanku juga muncul seperti ruam tapi agak hitam kusam, seperti bekas terbakar. Aku lantas terbangun dan bersuara dengan lemah. "Dahimu kok panas banget, Nang? Kemarin habis kegiatan apa kok sampai menggigil gini?" Tanya ibu heran. Oh iya, Nang adalah sebutan khas Indramayu dari orang yang lebih tua untuk laki-laki yang lebih muda. Aku tak menjawab karena badanku terlalu lemah dan ingin kembali tidur. "Ya wis, nanti ibu nitip kabar sama si Guntur kalau kamu sakit terus gak masuk sekolah hari ini. Sekalian minta tolong dia bikinin surat izin. Nanti ayahmu yang tanda tangan," ucap ibu sambil keluar kamarku dan kembali beberapa saat kemudian dengan semangkok bubur dan teh panas. Oh ya, Guntur adalah sahabat baikku. Kami selalu berangkat sekolah bersama dan nongkrong di sebuah musola yang menjadi sirkel beberapa remaja sebayaku. Kang Alim adalah nama ustadz kami. Beliau sangat humble dan caranya berdakwah membuat remaja seperti kami nyaman menuntut ilmu agama. Nanti akan aku ceritakan bagian tersebut. "Oh iya bu, hari ini ada acara apa? Kok tumben masak-masaknya tengah malam?" Tanyaku memastikan apa yang aku lihat semalam. "Loh, gak ada acara apa-apa hari ini. Ada juga minggu depan. Acara haul mbah buyutmu," jawab ibuku membuatku semakin keheranan. "Itu berarti kamu sakit udah dari semalam. Makanya ibu bilang jangan suka begadang. Walaupun nginep di musola ya, kamu di sana harus tetap tidur setelah mengaji. Buburnya ibu taruh di sini ya. Terus dipaksa dimakan. Kalau sampai ayah dan ibu pulang dari sawah, terus kamu masih sakit, nanti kita coba periksa ke Pak Mantri. Surat izinmu udah dibawa Guntur. Ibu sama ayah pergi ke sawah dulu ya, biar adikmu si Rina diantar jemput ke TK sama nenek," ucap ibu panjang lebar. Aku mengangguk pelan. Sesaat kemudian, ibu dan ayah sudah berlalu. Suara motor mereka sudah hilang di kejauhan, meninggalkanku yang masih dalam tanda tanya besar. Aku melihat ke arah meja belajarku. Bubur ayam dan teh panas yang sudah mulai mendingin masih tergeletak di sana. Mungkin aku harus mencoba sarapan, biar aku segera sembuh.
Aku tak bisa sehari saja tidak mendengar cerewetnya Lisa di sekolah. Aku bangkit dari ranjang, meraih kursi di meja belajar, dan duduk bersiap untuk makan. Dan saat aku mengambil sendokan pertama, tiba-tiba rambutku dijambak dengan keras ke arah belakang hingga hampir terjatuh bersama kursi yang aku duduki. Sepersekian detik kemudian, suasana pagi yang cerah berubah menjadi suram seperti mendung kelam di pagi hari. Aku menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan karena kaget saat aku melihat mangkok bubur di depanku. Bukan bubur ayam menggugah selera lagi yang aku lihat, tapi cairan hitam kental yang bau dan menjijikkan. Begitu juga yang ada di sendok yang sebelumnya hampir aku suap ke mulut. Belum sempat aku kembali terkejut, suara parau nenek jahanam di mimpiku semalam kembali berbisik di telinga kananku. Garis tipis yang memisahkan duniamu dan duniaku sudah terbakar habis dengan sempurna. Berbahagialah karena kamu yang terpilih. Aku kembali tak sadarkan diri di atas meja belajar. Suara nyaring dari HP yang terus-terusan minta diangkat akhirnya menyadarkanku. Tentu saja, Lisa yang menelponku terus-menerus. Pasti dia khawatir denganku yang tidak absen sekolah hari Jumat itu. Aku segera meraih HP-ku dan mengangkatnya. "Yang, kamu sakit apa?" Kata Guntur, "Ibu kamu nitip surat izin sakit. Kok kamu gak kabarin aku? Minimal SMS atau nitip kabar ke Guntur. Tahu gak hari ini ulangan kimia? Tapi kalau kamu sakit, nanti remedialnya aku bantuin. Paling entar harus beli buku paket, atau enggak, entar aku beliin dulu deh. Biar nanti kamu langsung kasih ke Pak Dirman." Tapi Lisa dengan cerewet dan khawatirnya terus menghujani pertanyaan yang terpaksa harus kupotong. "Yang, pelan-pelan, aku lagi sakit. Aku juga gak tahu kenapa. Tapi nanti siang aku mau ke Pak Mantri. Urusan sekolah, aku nitip ke kamu deh. Palingan besok juga sembuh kok." Potongku mencoba meredakan khawatirnya. "Oh ya udah, pokoknya besok kamu harus sembuh ya. Ntar pulang sekolah, aku titip ke Guntur buah-buahan sama vitamin buat kamu. Udah mau masuk pelajaran kedua nih. Udah dulu ya yang, miss you." Tanpa menunggu jawabanku, Lisa langsung menutup teleponnya, membuatku menghela napas karena gemas dengan tingkahnya. Sesayang itu aku padanya dan selalu berjanji tak akan merusaknya sedikit pun. Ada apa dengan semua kejadian ini? Bagaimana aku harus mencernanya? Apa yang terjadi pada diriku? Siapa nenek itu? Apa arti dari mimpiku semalam? Dan cairan menjijikan macam apa yang mungkin telah masuk dalam tubuhku lewat mimpi semalam? Aku kembali pada segudang pertanyaan sambil menatap mangkok bubur yang sekarang sudah kembali normal dan tak ada mendung secuil pun di pagi itu.